Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, perspektif atau dari sungai-sungai di Riau. Yang pertama ya ini sungai sebagai ruang maritim. Kita mengetahui bahwa Riau sebagai sebuah provinsi yang erat dengan masyarakat maritim sangat mengandalkan sungai sebagai sarana transportasi dan juga mata pencahariannya. Riau memiliki sistem maritim sendiri sejak zaman kerajaan. Dalam Riau memiliki dua karakteristik maritim tersendiri, yakni yang di Riau Kepulauan itu ada maritim laut dan juga maritim sungai di daratan. Tetapi sebelum masuk ke sana, eh, kita perlu mengetahui dulu apa itu maritim. Secara istilah, maritim merupakan kode atau alat komunikasi yang dilakukan pada pelayaran di laut, menurut KPPI. Dan menurut Demidenko, maritim is global language is used at sea. Sama seperti eh, maritim menurut KBBI tadi. Nah, jadi apakah ada maritim sungai? Tentu ada, karena maritim sungai itu memiliki persamaan di bidang pelayaran dan juga aktivitas perdagangan dan juga jalur perdagangannya. Oleh karena itu, maritim sungai lebih berkarakteristik ruang sungai itu sendiri. Tetapi untuk kegiatan pelayaran dan juga perdagangan itu masih tetap sama. Lalu kita masuk kepada sungai-sungai utama yang ada di Riau dan peranannya. Yang pertama tentu saja Sungai Siak. Sungai Siak merupakan salah satu sungai utama yang penting di provinsi ini, baik dari segi historis maupun geografi dan juga sosial budayanya. Sungai ini memiliki panjang sekitar 300 kilometer, menjadikannya salah satu sungai terpanjang di wilayah Riau. Hulu dari sungai ini berada jauh di pedalaman di sekitar Kabupaten Kampar dan bermuara di Selat Malaka. Secara historis, sungai ini sangat terkenal dengan Kerajaan Siak, yang mana pada saat itu sungai ini menjadi salah satu jalur transportasi menuju perdagangan internasional. Kita lanjut kedua, yakni Sungai Kampar. Sungai Kampar memiliki panjang sekitar 580 kilometer. Dan Sungai Kampar ini terpisah menjadi Kampar kanan dan juga Kampar kiri, yang mana bertemu di Langgam. Hulu Sungai Kampar berada di sekitar wilayah Sumatera Barat dan juga hilirnya berada pada Provinsi Riau, yang mana jalur penghubung alami antara wilayah yang menjadi penghubung utama sejak zaman kolonial. Dalam perspektif maritim, Sungai Kampar berfungsi sebagai koridor transportasi air dalam pedalaman yang menghubungkan daerah hulu yang kaya akan sumber daya alam dengan kawasan pesisir dengan Selat Malakanya yang saat itu menjadi jalur pelayaran internasional. Dan juga di Sungai Kampar ini terdapat fenomena alam berupa ombak pasang surut Bono. Lalu kita lanjut saja kepada Sungai Indragiri atau Batang Kuantan. Sungai Indragiri atau yang dikenal dengan Batang Kuantan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sistem sungai besar di Provinsi Riau. Sungai ini memiliki panjang sekitar 550 kilometer yang mengaliri tiga wilayah administratif utama di Riau, yakni Kabupaten Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan juga Indragiri Hilir. Posisi alirannya membentang dari wilayah pegunungan hingga pesisir, menjadikannya sungai yang sangat strategis yang menghubungkan daerah pedalaman Sumatera dengan kawasan maritim pantai timur, sama seperti sungai-sungai sebelumnya. Hulu dari Sungai Indragiri ini berada di kawasan pegunungan kaki Bukit Barisan, dan juga hilirnya itu mengarah ke arah timur dan juga bermuara melalui tiga muara utama, yakni wilayah Desa Sungai Beluh, Desa Perigi Raja, dan Kuala Enok.
Baik, selanjutnya yang terakhir yakni Sungai Rokan, yang mana Sungai Rokan merupakan salah satu sungai utama juga yang memiliki peran penting di sistem sungai besar dan juga secara maritim kawasan pantai timur Sumatera. Sungai ini memiliki panjang sekitar 350 kilometer yang mengalir dari wilayah Rokan Hulu hingga bermuara di kawasan pesisir Rokan Hilir. Pola aliran Sungai Rotan menjadi jalur alami yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan kawasan pesisir, sekaligus memperkuat keterhubungan Riau dengan jaringan maritim regional. Hulu Sungai Rokan berada di wilayah Rokan Hulu, sementara hilirnya berakhir di kawasan pesisir Rokan Hilir yang berhadapan langsung dengan pelayaran jalur Selat Malaka. Sungai ini dipengaruhi oleh 16 aliran anak sungai yang memperluas jangkauan wilayah hilir yang terhubung dengan alur utama Sungai Rokan. Kondisi ini menjadikan Sungai Rokan menjadi koridor distribusi yang penting bagi mobilitas manusia dan komunitas pedalaman menuju pesisir. Karakteristik fisiknya untuk sungai ini itu memiliki kedalaman yang sekitar 6 sampai 8 meter yang relatif memungkinkan aktivitas pelayaran sungai terutama pada bagian tengah dan hilir. Baik, untuk peta dari sungai-sungainya dapat dilihat dari peta berikut ini. Untuk wilayah Rokan ini berada di sini hingga berakhir di sini yang menghadap ke Selat Malaka. Untuk wilayah Sia itu dari sini hingga ke daerah belakang Bengkalis dan juga ini untuk Kampar dan Indragiri. Lanjut kepada fungsi strategis sungai-sungai Riau. Yang pertama sebagai transportasi. Hal ini sangat didukung dengan adanya sejarah dari masa kerajaan-kerajaan dulu, yang mana jalur transportasi sungai itu menjadi primadona utama di Astagfirullah. Yang pertama fungsi strategis utama sungai-sungai Riau sebagai transportasi itu ast- yang pertama sebagai transportasi. Sungai-sungai di Riau dari zaman kerajaan dulu memang sudah menjadi primadona utama jalur-jalur jalan-jalan utama menuju pesisir yang mana pesisir itu merupakan wilayah dari perdagangan internasional yang dibuktikan dengan adanya kerajaan Siak yang mana kerajaan Siak itu menjadi wilayah maritim yang berjaya pada perdagangannya di masa lalu. Sungai Pedalaman ini menghubungkan jalan ke jalur perdagangan internasional yakni Selat Malaka. Ya, dan ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Siak itu sendiri. Dan juga dalam perkembangannya, teknologi transportasi sungai juga mengalami perubahan seiring dengan waktu. Masyarakat memanfaatkan berbagai jenis perahu tradisional yang disesuaikan dengan karakteristik sungai seperti arus dan kedalaman dan juga lebar sungainya. Hal tersebut seperti sampan, pompong, dan juga ada pula keperluan penyeberangan pedagang lokal maupun aktivitas keseharian yang fungsinya itu sama, yaitu untuk menyusuri alur sungai. Yang kedua, sebagai jalur perekonomian. Sungai-sungai Riau memiliki fungsi strategis sebagai jalur perekonomian, khususnya dalam aktivitas perdagangan dan distribusi komunitas sejak masa prakolonial. Jauh sebelum jalan jaringan utama modern terbangun. Lalu yang ketiga, sebagai sumber mata pencaharian. Sungai-sungai di Riau selain memiliki fungsi strategis sebagai jalur transportasi utama dan juga jalur perekonomian ataupun perdagangan, juga memiliki sumber-sumber lain seperti sumber ikannya, sumber hayati di sekitar pesisir sungainya, dan juga mineral di sekitar sungai. Hal ini bisa membuat masyarakat dapat mencari nafkah melalui sungai-sungai tersebut, seperti menelayan hingga menambang seperti emas ataupun logam. Baik, selanjutnya penyambung dari masyarakat dari hilir ke dari hulu ke hilir.
bukanlah hal baru. Mengingat tadi juga kita sudah bahas bagaimana peran transportasi dapat menghubungkan masyarakat dari hulu ke hilir bahkan ke jalur internasional. Sehingga pertemuan antar budaya dari masyarakat Riau ini akan terjadi dalam sungai itu juga. Dan ini membuat persatuan dan juga percampuran kebudayaan masyarakat Riau itu akan semakin kuat di wilayah sungai tentunya. Ya, di wilayah pedalaman melalui sungai. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita masuk kepada irama sungai dan lahirnya peradaban Melayu Riau. Baik, selanjutnya yaitu ada irama sungai dan lahirnya peradaban Melayu Riau. Sungai merupakan unsur geografis yang sangat menentukan dalam proses lahir dan berkembangnya peradaban Melayu Riau. Wilayah Riau dikenal memiliki banyak sungai besar dan kecil yang saling terhubung, serta bermuara ke Selat Melaka, salah satu jalur pelayaran dan perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Kondisi geografis ini menjadikan sungai sebagai pusat aktivitas manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Sejak masa awal kehidupan masyarakat Melayu Riau tidak dapat dipisahkan dari sungai, sehingga sungai menjadi fondasi utama terbentuknya peradaban Melayu di wilayah ini. Yang pertama itu ada pemukiman awal di tepi sungai. Permukiman awal masyarakat Melayu Riau berkembang di tepi sungai karena sungai menyediakan air bersih, sumber pangan, tanah subur, dan jalan transportasi utama. Melalui fungsi tersebut, permukiman kecil tumbuh menjadi kampung, lalu berkembang menjadi kota dan pusat pemerintahan, sehingga sungai berperan sentral dalam pembentukan awal peradaban Melayu Riau. Yang kedua itu ada sungai sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan. Seiring dengan berkembangnya waktu, masyarakat dan struktur kekuasaan, sungai tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermukim, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan politik. Banyak kerajaan Melayu di Riau, seperti Kesultanan Siak Serindapura, mendirikan pusat pemerintahnya di dekat sungai besar, khususnya Sungai Siak. Pemilihan lokasi tersebut bersifat strategis karena sungai memungkinkan penguasaan mengontrol jalur perdagangan dan lalu lintas kapal yang melintasi ke wilayah kekuasaannya. Sungai juga berfungsi sebagai penghubung antara pusat kerajaan dan daerah-daerah yang ditaklukkannya. Melalui jalur sungai, perintah raja dapat disampaikan dengan cepat, sementara hasil bumi dari wilayah pendalaman dapat dikumpulkan dan disalurkan ke pusat kerajaan. Kondisi ini memperkuat sistem administrasi kerajaan sekaligus memperluas jangkauan pengaruh politiknya. Jadi kerajaan menguasai sungai besar memiliki keuntungan dalam mengawasi wilayahnya serta mengendalikan mobilitas pihak luar. Sungai dapat berfungsi sebagai benteng alami sekaligus jalur evakuasi apabila terjadi konflik. Oleh karena itu, kekuasaan politik kerajaan-kerajaan Melayu di Riau sangat erat kaitannya dengan kemampuan menguasai dan mengelola sungai. Yang ketiga itu ada sungai dalam struktur kerajaan Melayu. Dalam struktur kerajaan Melayu, sungai menempati posisi yang sangat penting, baik secara fungsional maupun simbolis. Istana raja umumnya dibangun menghadap sungai, yang menandakan bahwa sungai merupakan jalur utama kehidupan kerajaan. Di sepanjang sungai, dibangun pelabuhan, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya yang menopang keberlangsungan kerajaan dan masyarakat di sekitarnya. Sungai berperan sebagai penghubung antara kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dengan dunia luar, terutama dalam kegiatan perdagangan. Melalui sungai, pedagang dari berbagai daerah dan bangsa datang untuk berdagang, sehingga terjadi pertukaran barang, budaya, dan pemikiran. Interaksi ini memperkaya kebudayaan Melayu Riau sekaligus memperkuat posisi wilayah Riau dalam jaringan perdagangan maritim regional di kawasan Selat Melaka. Selain peran praktis, sungai juga memiliki makna budaya dan spiritual bagi masyarakat Melayu. Sungai dipandang sebagai sumber makna kehidupan,
dan spiritual bagi Melayu, sungai dipandang sebagai sumber kehidupan, kemakmuran, dan keberkahan. Berbagai tradisi, adat istiadat, serta praktik ritual masyarakat Melayu seringkali berkaitan dengan sungai, baik yang dilakukan di tepi sungai maupun yang menjadikan sungai sebagai bagian dari simbol kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa sungai bukan sekedar unsur lingkungan alam, tetapi juga bagian penting dalam struktur sosial dan budaya peradaban Melayu Riau. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan juga marginalisasi sungai di era modern. Nah, di era modern sekarang itu fungsi sungai itu mulai bergeser ke daratan. Marginalisasi di sini adalah pergeseran aktivitas. Di sini saya memberikan contoh, bisa dilihat di sini bahwa ada perbandingan. Di atas ini adalah aktivitas di Sungai Siak itu pada tahun 1959. Dan yang di bawah itu adalah Sungai Siak saat ini di era modern. Bisa kita lihat sama-sama perbedaannya. Pada tahun 1959, di mana sungai masih menjadi pusat kegiatan masyarakat, di sini terlihat bahwa masyarakat mengandalkan sungai untuk dalam kegiatannya. Bisa dilihat di sini ada banyak kegiatan masyarakat dan juga pemukiman itu mengarah kepada sungai. Di sini juga terlihat bahwa sungai itu menjadi vital di dalam masyarakat. Sedangkan kita lihat pada Sungai Siak saat ini, di mana eh, aktivitas masyarakat itu sudah mulai membelakangi sungai. Pemukiman warga itu membelakangi sungai dan sungai sudah tidak lagi menjadi vital kegiatan masyarakat. Di sini tandanya masyarakat sudah mulai meninggalkan sungai dan juga hanya menjadikan sungai itu sebagai pelengkap di dalam tengah kota. Sungai tidak lagi menjadi eh, vital kegiatan masyarakat. Kemudian di sini saya juga menampilkan bahwa dari dampak marginalisasi ini ada banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Bisa dilihat bahwa sekarang masyarakat itu banyak menjadikan sungai itu sebagai ruang buangan. Mereka membuang limbah mereka ke sungai, mereka juga membuang kegiatan hasil dari limbah kegiatan mereka di sungai, serta ruas jalan itu eh, sudah tidak ber sudah tidak berjalan dengan sesuai aliran sungai, di mana semuanya sudah membelakangi sungai. Hal ini memberikan dampak yang sangat buruk, dan ini menjadi fakta nyata, di mana masyarakat sudah mulai meninggalkan sungai. Yang seharusnya kita itu me- kita itu membawa diri kita menjadikan sungai itu sebagai vital kita. Namun di zaman sekarang itu kesadaran maritim sudah sangat mundur. Dari kesimpulan itu kami dapat mengatakan bahwa pembahasan sungai utama di Riau dan fungsinya dalam sejarah maritim itu dapat disimpulkan bahwa sungai merupakan elemen fundamental dalam pembentukan dan juga perkembangan peradaban Riau. Sungai tidak hanya berperan sebagai unsur geografis, tetapi juga sebagai ruang maritim pedalaman yang menopang kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya sejak masa prakolonial. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Siak, Kampar, Intan Kiri, dan juga Rokan menunjukkan bahwa dinamika maritim tidak hanya semata-mata berorientasi pada laut, melainkan juga sangat ditentukan oleh jaringan sungai yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan kawasan pesisir dan jalur pelayaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan sungai, di mana sungai tidak lagi menjadi pusat kegiatan dalam masyarakat. Masyarakat mulai membelakangi sungai. Hal itu seharusnya dapat kita kaji lagi bagaimana kesadaran maritim itu dapat ditingkatkan kembali. Ini adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, akan kami